Halo semuanya, kenalin namaku Felicitas Kadek Calin Kirani dengan NIM G0024015 dari kelompok A7. Jadi pada kesempatan kali ini aku ngebahas yang namanya nyeri punggung. Nah, siapa di sini yang nggak pernah ngerasain nyeri punggung? Semuanya pasti pernah toh. Nah, nyeri punggung ini biasanya dikaitin sama namanya tulang belakang atau vertebrae. Nah, jadi fungsi vertebrae itu nggak cuma buat penyangga tubuh, tapi juga ngelindungi saraf yang hubungin dari otak ke seluruh tubuh. Nah, makanya pada masalah ini tuh si tubuh tuh bisa ngirim sinyal berupa nyeri. Jadi makanya bisa ngerasa nyeri punggung. Nah, sekarang kita akan masuk ke anatominya. Oke. Jadi vertebrae itu terdiri dari 5 jenis tulang. Ada yang namanya vertebra cervicalis, terus ada vertebra thoracicae, ada vertebra lumbalis, sama sacrum, sama os coccygeus. Nah, vertebra cervicalis itu terdiri dari 7. Ada 7. Nah, 7 itu biasanya itu namanya kayak C1 sampai C7. Nah, itu biasanya vertebrae cervicalis. Enak ya. Terus habis itu yang kedua tuh ada vertebrae thoracicae atau torak gitu. Itu jumlah itu ada 12. Dari sini ke sini ada 12. Terus ada vertebrae lumbalis itu ada 5. Terus ada vertebrae sacralis atau sacrum itu yang ini. Terus ada vertebrae coccygeae atau os coccygeus yang ini. Kecil ini. Nah, terus lanjut kita ke cervicalis. Nah, di cervicalis itu dia tuh punya beberapa tipe. Yang pertama ada tipe yang 1. Ini tuh VC itu vertebrae cervicalis, jadi VC gitu ya. VC1, ada VC2, terus yang tipikal, ada tipikal. Tipikal itu 3 sampai 6. 3 sampai 6 tuh ini. Terus ada VC7. Nah, di VC1 itu kita tuh bisa sebutnya tuh os atlas yang ini ya, os atlas. Nah, di os atlas ini dia tuh ada fovea dentis yang bersendi dengan dens axis. Nah, ini fovea dentisnya yang berada pada arcus anterior atlantis ini. Jadi di sini terus ada fovea dentisnya. Juga ada facies articularis inferior kayak gini. Terus di VC2 itu biasanya kita sebutnya dengan os axis. Nah, os axis itu ada ini, axis. Dia punya dens axis, apex dentis. Pokoknya dia punya dens axis. Nah, dens axis ini akan ditutupi dengan facies articularis anterior ini. Terus di sini juga punya processus transversus yang ini ya. Sudah corpus vertebrae itu yang ini. Terus apa lagi? Terus ke VC tipikal. Oh, sorry guys. Jadi di VC2 itu ada processus spinosus. Duh, kok mati lagi. Processus spinosus. Nah, processus spinosus itu dia tuh bentuknya kayak kebelah jadi 2 gitu loh. Jadi 2 di sini ya. Spinosus jadi 2. Terus juga di VC tipikal. Nah, di VC tipikal ini terlihat adanya korpus. Korpusnya tuh apa ya, panjang besar gitu ya. Ini kotak, ini korpus vertebrae-nya. Terus ada foramen vertebrale. Nah, foramennya itu bentuknya kayak kok foramen sih? Korpusnya, ada korpusnya. Nah, di sini tuh ada foramen vertebrale. Yang ini ya. Yang ini ini korpus, yang ini foramen. Foramennya bentuknya agak kayak segitiga. Ini segitiga. Terus habis itu ada processus spinosus. Nah, bentuknya tuh kayak kebelah 2 juga, tajam gitu ya. Terus ada apa lagi? Udah ada itu aja. Terus lanjut ke VC7. Nah, di VC7 itu kita bakal nemuin ada processus spinosus. Nah, ini beda ya. Tadi kan processus spinosusnya kayak kebelah 2 nih. Terus ini juga kebelah 2. Nah, kalau di VC7 itu tuh
itu jadi satu, tetap satu gitu. Terus juga ada apa? Ada arcus vertebrae. Terus lanjut kita ke vertebrae thoracicae. Nah, jadi di vertebrae thoracicae itu ada korpus ya guys. Ini korpusnya bentuknya kayak jantung. Terus ada foramennya, foramen vertebrae bentuknya bulat ya. Kalau tadi segitiga, kalau sekarang bulat. Terus juga ada apa? Ini apa namanya? Yang buat ngubungin tuh articulatio dengan, nah ini nih articulatio capitalis costae. Nanti dia ngubungin sama costae gitu. Terus ini ada fovea costalis superior, juga ada fovea costalis inferior. Nanti dia tuh pokoknya permukaan sendi untuk caput costae. Ini mereka berdua. Terus juga ada apa ya? Ada ini proses spinosus, ini yang ke arah bawah ini ya, proses spinosus. Ada prosesus transversus juga. Kalau yang bagian bawahnya nih kita bisa lihat dia tuh punya prosesus. Nah, prosesnya itu ada bagi 3 gitu. Proses itu tonjolan ya guys, tonjolan bagi 3. Ada yang lateral, terus ada yang apa? Yang superior sama inferior. Nah, ini yang lateral itu prosesus articularis superior aja. Superior itu lateral. Terus habis itu ada prosesus mamillaris, itu dia tuberculumnya si superior. Terus kalau proses acrosorius itu punya tuberculum inferior gitu. Terus lanjut kita ke vertebrae lumbal. Nah, di vertebrae lumbal itu kita nemuin korpus. Korpusnya tuh ciri-cirinya kayak ginjal ya. Dia tuh kayak ginjal, yang ini ya korpusnya. Terus ada foramen vertebrae. Foramen vertebrae mirip kayak yang tadi, kayak segitiga gitu. Terus habis itu ada apa? Ini yang tadi ada prosesus mamillaris, ada prosesus accessorius. Terus apa ya? Nah, ini kalau ini permukaan ini fascies intervertebrale superior, terus ada fascies intervertebrale inferior. Ini yang bagian atas, yang ini bagian bawah gitu. Udah, lumbalis itu aja. Terus ada vertebralis sacralis atau os sacrum. Nah, dia itu punya 2 fascies, ada fascies dorsal, ada fascies pelvina. Nah, fascies dorsal kita bakal ngelihat yang namanya tonjolan atau krista. Nah, tonjolan itu ada nih, sabar guys. Ada crista sacralis mediana. Mediana ya. Nah, sacralis mediana itu dari penyatuan prosesus spinosi ini ya. Jadi dia tuh dari ini nih. Nanti tuh pokoknya crista sacralis mediana tuh ujungnya tuh di atasnya hiatus sacralis. Di sini di atasnya. Nah, hiatus sacralis tuh kayak lubang buat apa ya? Buat ini. Anestesia sacrum. Nah, ini. Terus habis itu apa lagi? Ada crista sacralis medialis. Nah, yang ini tuh dari pertemuan prosesus articulares. Terus juga ada ini ya, medialis tuh ini. Nah, terus ada crista sacralis lateralis itu dari prosesus apa ya namanya? Prosesus ini lateral rudimeter. Nah, ini. Udah itu. Kalau di bagian fascies pelvina, tuh kita nemuin ada promontorium ini ya, promontorium. Itu buat menentukan ukuran dari pelvis kalau nggak salah. Ya. Menentukan ukuran pelvis ini.
Terus juga ada di sini ada foramen sacralia anterior. Jadi foramina tuh kayak lubang gitu, lubang berpasangan. Nah, yang kalau foramina sacralia itu lubang berpasangan, dia tuh tempat cabang-cabang saraf spinal tuh keluar. Ini. Terus apa lagi? Udah ya. Ada pokoknya ini, kalau ini linea transversae, yang ini. Terus lanjut kita, fun fact dari os sacrum itu, kalau cewek tuh punya, yang laki tuh lebih panjang, terus lebih menyempit, iya nggak sih? Iya, lebih sempit daripada punya yang wanita. Jadi wanita tuh os sacrumnya lebih lebar. Kenapa? Karena buat persalinan gitu. Terus lanjut kita ke ke vertebrae coccygeae. Atau os coccygeus. Nah, di sini kita bakal nemu cornucoccygeum. Cornucoccygeum itu tempat pelekatan. Jadi tempat os sacrum sama os atasnya? Os sacrum sama os coccygeus ini ketemu gitu. Ya kan, bener kan? Ya. Nih, pokoknya dua gambar ini cuma ini beda pandangan. Jadi ini ventral cranial, kalau ini dorsal caudal. Nah, di situ kita dapat lihat ada vertebrae coccygeae 1, 2, 3 sampai 5. Kalau yang dorsal itu ada ini, tapi ada vertebrae 1 terus 2 sampai 4 gitu. Terus apa lagi ya? Udah. Kita lanjut ke otot-otot. Nah, otot-otot ini banyak banget ya guys, semua banyak banget. Di bagian punggung tuh ototnya banyak, tapi aku nggak jelasin semua, jadi yang tak lihat aja. Jadi di sini tuh ada musculotrapezius. Jadi yang besar tuh ada musculotrapezius sama musculolatissimus dorsi ini ya. Nih, terus si musculotrapezius itu punya pars. Nah, ini ada pars descendens tuh yang ini, ada transversal yang ini, itu sama pars ascendens itu yang ini. Nah, buat apa? Jadi musculotrapezius itu buat menahan scapula dan gelang bahu, serta dapat menggerakkan scapula dan clavicula. Nah, terus juga ada apa? Latissimus dorsi ya. Latissimus dorsi ini dia tuh buat ini, ototnya buat menurunkan lengan yang terangkat. Jadi menurunkan gitu loh. Ya, kerasa nggak ya? Ya, pokok menurunkan lengan yang terangkat. Lengan berarti ini. Terus mengaduksi lengan, dapat menggerakkan lengan dari posisi aduksi ke medial dan belakang. Terus bisa memutar lengan ke dalam. Terus membantu ekspirasi juga. Nah, selain dari latissimus dorsi juga ada tadi salah penyebutan ya, harusnya ada M tuh musculo ya. Musculotrapezius, terus ada latissimus dorsi, terus ada lanjutnya musculoteres major. Ini teres major yang ini. Teres major itu buat menarik lengan ke arah medial dan belakang, membantu aduksi dan rotasi lengan ke dalam. Itu yang ini ya guys. Terus lanjut, gambar selanjutnya. Nah, ini bagian kalau si musculotrapezius itu diangkat. Jadi kayak dibuka, apa ya? Ya pokoknya diangkat. Itu pokoknya bagian bawah tuh yang ini. Bagian ini semua tuh bawahnya. Nah, pas diangkat, kita bakal nemuin musculolevator scapula. Nah, ini tuh buat mengangkat scapula secara bersamaan, memutar annulus inferior scapula ke medial. Ini ya. Nih. Terus ada musculorhomboideus minor sama musculorhomboideus major. Terus yang ini yang minor, yang ini yang major. Mereka berdua ini buat ini fiksasi scapula ke toraks. Terus menariknya ke arah tulang belakang. Gitu. Terus juga ada di sini ada
musculoceratus posterior superior ini, sama ada musculoceratus posterior inferior yang ini. Yang bedanya tuh kalau superior itu buat ini apa, mengangkat koste bagian atas. Ini ya, koste tuh ini loh, koste itu tulang rusuk gitu loh. Nah, habis itu kalau yang inferior berarti koste bagian bawah, yang ini. Gitu. Udah. Thank you. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf, sangat-sangat mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.